Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Falas Ahmad yang berprofesi sebagai pelatih sekolari. Selamat sore, Mbak Falas. Mbak Arista. Mbak Alista apa Arista ya? Mohon maaf. Mbak Arlista. Ya, Mbak Oke. Falas, ini bagaimana Mbak Falas melihat keterbatasan masyarakat kita yang giat berolahraga dengan 1 bulan ini tidak ada CFD dan GBK pun ditutup. Selamat sore, pemirsa MTV News dimanapun berada. Jadi memang kondisi saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah kan kita dianjurkan untuk stay at home. Bekerja dari rumah, ibadah di rumah, kemudian juga berolahraga di rumah. Jadi memang eh, beberapa dokter mengatakan salah satu penangkis untuk virus corona ini adalah yang pertama adalah eh, hidup sehat, kemudian istirahat dan di rumah saja untuk memutus mata rantainya. Tapi di samping itu harus ada daya tahan tubuh yang bagus. Karena daya tahan tubuh yang bagus adalah salah satu cara kita untuk menangkis si corona. Cuman dengan kondisi seperti saat ini kan kita nggak boleh keluar rumah atau bolehnya cuma di depan rumah atau di depan gang. Ya. Nah, para yang suka olahraga bisa melakukannya di rumah masing-masing. Yang pertama, kalau misalnya rumahnya bertingkat, bisa melakukan turun naik tangga pelan-pelan aja, ya sekitar 15 sampai 20 menit cukup. Kemudian yang kedua juga bisa melakukan strengthening. Beberapa gerakannya bisa lihat di YouTube atau core training. Terus karena saya juga mengajak teman-teman sekolari untuk tetap berolahraga dan juga teman-teman yang lain. Jadi biasanya itu ada online class di sekolari atau bisa juga di IG sekolari dan di IG-nya saya Falas 111. Nah, dengan berolahraga di sekitar rumah itu lumayan ya, karena kan kita dianjurkan bergerak. WHO pun menganjurkan bergerak 30 menitan lah ya per hari gitu loh. Jadi olahraganya cukup berkeringat dan konstan. Kemudian yang kedua, kalau masih pengen lari jogging, juga bisa di depan rumah, tapi ya asal sabar aja ya, seperti hamstring gitu kan. Tapi kan yang penting kan di saat kita berolahraga adalah ada enzim endorfin yang keluar. Itu semacam kebahagiaan, bahagia, senang. Karena terus terang sekarang kan kita sudah di rumah aja ya, jadi butuh sedikit refreshing juga dengan berolahraga di depan rumah, berkeringat. Endorfin itu bisa timbul dan kita bahagia. Dan juga yang terutama adalah bisa menjaga kesehatan. Kemudian untuk olahraga di rumah ini juga tidak perlu pakai alat ya, kalau nggak punya alat. Nanti bisa dilihat di IG-nya Sekolari atau di IG saya beberapa gerakannya, ataupun juga bisa di YouTube, itu banyak. Nah, jadi cukup di dalam rumah, tidak banyak bergerak, tapi keringatnya lumayan basah, dan kita bisa membangun daya tahan tubuh. Mbak Falas, kan tadi Nah, sudah dijelaskan bahwa pemerintah memang sudah mengimbau untuk melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, ini iya. kira-kira waktu yang terbaik untuk berolahraga nih selama masa karantina, itu baiknya tuh pagi atau sore, Mbak Falas? Oh iya, sekarang ini kan pertama kita juga dianjurkan berjemur ya, karena dengan sinar matahari itu katanya ada vitamin D-nya dan vitamin E-nya yang bisa membantu untuk mematikan virus tersebut. Nah, kemudian kita sekarang kan semuanya udah di rumah ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa olahraga di pagi hari kan. Nah, jadi saran saya itu pagi hari, kalau di beberapa media kan disampaikan di sekitar jam 10 panasnya yang bagus gitu loh. Nah, jadi mungkin di teras rumah yang cahayanya masuk, kita bisa di depan rumah, atau kalau misalnya terasnya kecil, olahraga dulu di dalam rumah, kemudian sambil pendinginan segala macam bisa berjemur. Yang penting ada kena mataharinya. Atau mungkin di depan rumah gitu loh. Pagi-pagi sebaiknya sekarang, karena sangat dianjurkan oleh pemerintah dan juga WHO. Mbak Falas, tidak semua masyarakat ini paham bahwa kalau misalkan dalam melakukan olahraga ini harus ada pemanasan, inti dari olahraga itu sendiri sama cooling down-nya. Nah, ini kira-kira Ya. kalau misalkan jenis olahraganya sendiri, ini apakah warga bisa mengikutinya gitu kalau misalkan kita mengikuti
secara online ataupun ngelihat dari YouTube. Nah ini bagaimana Mbak Falas? Saya rasa bisa ya, karena gerakannya kan tidak susah. Gerakannya tidak susah dan biasanya itu para coach juga sering upload dan mereka juga memberikan keterangan gitu loh. Berapa kalikah pengulangannya dan berapa lama gitu loh. Jadi gerakannya nggak susah kok Mbak. Lalu saran Mbak Falas sendiri untuk para masyarakat agar disiplin berolahraga selama masa karantina nih apa Mbak? Iya, sekarang ini menjaga kesehatan itu adalah untuk saat seperti sekarang itu sangat harus ya. Karena salah satu cara untuk membasmi si virus tersebut. Dan yang kedua juga jangan sampai setelah virus-virus ini berlalu, badai ini berlalu, gula darah jadi tinggi, kolesterol jadi tinggi. Karena pasti otomatis kegiatan pasti berkurang. Yang biasanya ke kantor sekarang udah nggak ke kantor. Yang biasanya sekolah juga udah tidak sekolah gitu kan. Jadi lebih banyaknya kan pasti lebih banyaknya diam. Nah, jadi kalau misalnya kita pertahankan olahraga itu minimal 30 menit, 40 menit, minimal ada energi yang kebakar lagi gitu loh. Dan Oke, juga yang udah pasti supaya daya tahan tubuh tetap bagus. Karena berkurung di rumah pun juga kurang bagus mungkin ya gitu loh. Dan saya rasa sih di depan rumah, di teras rumah, atau kalau misalnya rumahnya bertingkat, itu bisa dilakukan di atas buat berjemur. Karena ada beberapa teman-teman komunitas saya juga di atas kayak plafon gitu kan di atas rumahnya itu juga bagus gitu loh. Kan ada udara segernya dan juga sehat gitu. Mbak Falas ini ada pesan dari masyarakat, ini dari penonton interaktif. Ini pertanyaannya dari Mas Koko. Pertanyaannya adalah apa saja olahraga yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita di dalam rumah? Nah ini apa saja nih Mbak Falas? Ya, yang pertama dengan anak-anak mungkin bisa diajarin mereka stretching ya supaya badannya tetap bergerak gitu loh. Terus yang kedua mungkin bisa lari-lari kecil sekitar rumah. Atau mungkin bermain bulu tangkis depan rumah kan saya rasa sih masih oke kan gitu loh. Itu juga bisa buat bapak-bapak atau ibu-ibu ke anaknya supaya tetap bergerak. Dan turun naik tangga saya rasa juga bagus kan gitu loh. Melatih endurance-nya dan juga sehat juga kitanya. Jadi memang harus olahraga itu harus bapak-bapak dan ibunya juga harus mengajak anak-anaknya untuk tetap bergerak. Jangan sampai mereka hanya duduk kelas online-nya mereka kan juga padat ya. Jadi badannya mereka juga harus digerakin gitu loh. Dibujukin pagi mungkin kan sambil nonton TV gitu. Atau misalnya ada treadmill kan juga bisa di rumah. Kalau yang punya treadmill. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Falas, pelatih Skolari bersama Indonesia Petang. Dan sayang ini waktu memisahkan kita. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Falas.